Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang telah hadir turun ke bumi ini menjadi manusia untuk menghapus semua dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami mendapatkan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu, bukan lidah kuasa, lidah marifat, menguasai hamba-Mu, dan berkat-berkat yang terbaik dari surga dicurahkan dalam ibadah ini, baik kami yang berkumpul di tempat ini maupun yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, yang hamba sampaikan pagi hari ini. Mereka dibebaskan dari segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya. Mereka mendapatkan kekuatan baru untuk mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mendapatkan kekuatan untuk lepas dari segala inten iblis dan konspirasinya. Dan kami percaya Engkau yang Maha Kuasa senantiasa menjadi penolong pembela dalam kehidupan kami. Diberkati ibadah saat ini. Engkau yang Maha Kuasa memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat pagi hari ini berkumpul untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Kita ini umat ciptaan Allah. Kalau segala sesuatu dicipta dengan sabda, kalau kita umat manusia berbeda. Kita dibentuk dengan tangan Allah sendiri sesuai dengan gambar teladan Allah. Kita dibentuk. Kalau kita dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah, apa yang hilang dalam kehidupan kita umat manusia adalah pribadi kemahakuasaan Allah. Itu hilang dari kehidupan umat manusia. Untuk memulihkan gambar pribadi Allah dalam kehidupan umat manusia, Dia turun menjadi manusia. Ya, Dia turun menjadi manusia. Klimaks kasih yang sempurna, kekuatan, kedahsyatan Allah diberikan untuk umat manusia di saat Dia merelakan dirinya disalib di atas bukit Golgota. Di saat Dia merelakan tangannya dipaku, kakinya dipaku. Belum klimaks, di saat Dia katakan, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Itu klimaksnya. Seiring itu tirai bait suci terbelah. Jadi kalau saudara melihat di tabernakel itu ada 3 tirai. Tirai pertama itu pintu gerbang, di sana ada tirai 4 warna. Pintu kemah ada tirainya. Selambu-selambu itu yang paling klimaks itu tirai untuk memisahkan antara ruang maha suci dan ruang suci. Itu tirai, warnanya 4. Seiring itu terbelah dari atas sampai bawah tirai bait suci, sehingga antara ruang suci dan ruang maha suci itu kelihatan. Tadinya tidak. Ini artinya kalau orang itu percaya
kepada kuasa pengorbanan Kristus. Siapapun, lapisan bawah, menengah ke atas, kalau memiliki iman percaya kepada kuasa korban Kristus, orang itu berhak masuk menghadap di hadapan yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha sempurna. Namanya adalah Yesus Kristus. Kita akan baca dulu. Sebab, ya ini 1 Korintus pasal 1, hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang sangat diperhatikan oleh Allah, Yesus Kristus mati itu disalibkan. Jadi Yesus Kristus merelakan dirinya disalibkan di atas bukit Golgota. Itu bukan cuma untuk bangsa Yahudi, bukan cuma untuk bangsa Indonesia, tetapi Yesus Kristus merelakan dirinya disalibkan untuk siapa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus disalibkan. Ini kekuatan, ya. Ini yang saya sampaikan ini temanya adalah kuasa yang maha dahsyat. Ini sesi ketiga. Kuasa yang maha dahsyat itu di saat dia itu merelakan dirinya disalibkan. Kasih karunia, anugerah diturunkan, kekuatan, kemuliaan, kejayaan, perhatiannya Allah itu tertuju kepada umat manusia yang tinggal di dunia. Supaya apa? Yang percaya mendapatkan kekuatan untuk menghampiri, datang kepada Allah. Roh Kudus mengajak kita fokus kepada kekuatan yang maha dahsyat ini. Coba saudara perhatikan sekitar saudara, kalau ada orang meninggal, orang mati, apakah mereka meninggalkan kekuatan? No, kosong, tidak ada. Apakah mereka mati untuk keluarganya? Tidak. Tetapi Yesus Kristus mati, merelakan dirinya disalibkan. Yohanes Rasul ini sebelumnya sudah menyampaikan, Yesus Kristus itu anak domba yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia. Bukan cuma satu manusia, bukan cuma satu golongan, tetapi seluruh umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu. Allah mau mengangkat, kalau mau menerima kekuatan kuasa darah Yesus Kristus, tidak usah banyak-banyak langsung dicelup, enggak. Satu percik saja, saudara terpercik darahnya,
Saudara mengimani sedikit saja, aku percaya Yesus mati untuk menebus dosa. Saat itu juga dosa sudah dihapuskan. Amin. Firman saya dapatkan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Saya penyembahan pagi-pagi, saya menyanyikan salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku dihapuskan. Kalau saya ganti disucikan, dihapus dosa kita. Saya dibawa ke sana, iman saya, jiwa roh saya di atas bukit Golgota itu kelima. Semua kejayaan Allah, kebesaran, keagungan, kemuliaan, kekuatan Allah itu tercurah di situ. Perhatiannya Allah untuk saya, untuk saudara. Kalau saya sampaikan saudara itu bukan cuma saudara yang duduk di sini, baik yang di Indonesia maupun di berbagai benua, siapapun yang mendengarkan, membaca firman, apalagi kalau mendengarkan tayangan YouTube yang saya sampaikan, kekuatan kasih Allah menyusup dalam jiwa roh saudara. Kekuatan itu akan membuat saudara tegar menghadapi situasi kondisi apapun, sehingga ada firman mengatakan, sekarang tegaklah kepalaku untuk mengatasi semua musuh-musuhku. Amin. Saudara, kita tidak sendirian, Indonesia tidak sendirian. Saudara yang tinggal di Indonesia dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara percaya firman akan digenapi? Kalau ada orang yang menghina saudara, meremehkan saudara, kalau saudara memegang satu kata firman saja, saudara akan dibimbing memasuki suasana surga dalam kehidupan saudara. Ada firman kan, jangan takut, aku tidak akan membiarkan engkau. Kalau firman itu kita imani, Tuhan, kekasihku tidak akan membiarkan aku. Saudara percaya kekasihnya Allah? Saudara percaya sebagai kekasih? Kalau kekasih, Allah pasti memperhatikan. Dia kekasih surgawi, kita kekasihnya yang ada di bumi ini. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara berada, kekasih saudara itu senantiasa matanya itu melihat. Dimanapun saudara tinggal, baik di desa, di kota, di pelosok-pelosok desa, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di situ Tuhan itu mata hatinya, perhatiannya tertuju kepada saudara. Amin. Nah saudara, saudara yakin Allah menjadi kekasihmu? Sekarang ini kembali lagi ke sana, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 24, bacakan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pemberitaan salib dalam ayat 24 memunculkan yang namanya hikmat, makrifat Allah. Hikmat pengajaran firman dibukakan, diberi mengerti. Makrifat kuasa Roh Kudus. Di dalam kekuatan urapan Roh Kudus itu, di dalam 1 Korintus 12 dari ayat 8 di sana,
ada 9 karunia Roh Kudus. Karunia yang pertama, hikmat, makrifat, karunia iman. Kalau orang itu dikarunia iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah kamu diberkati Tuhan. Diberkati. Perkataannya itu mengikat dan melepas. Nah kamu ditolong Tuhan. Perkataannya itu mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu sebagai orang yang mendapatkan kasih Allah, diberi kepercayaan, mulutmu itu ada kuasa. Jangan asal bicara, harus bisa mengendalikan diri. Yakobus mengatakan, jangan sampai mata air, sumber mata air itu keluar 2 mata air. Sumber itu jangan sampai keluar air tawar dan air asin. Jangan. Kalau saudara mengatakan damai sejahtera untuk kamu, nah kamu diberkati Tuhan, nah kamu berhasil. Lantas saudara tersinggung, oh terkutuklah kan. Jangan. Kendalikan. Mulut ini dipakai untuk memberkati. Amin. Amin. Saudara mau menjadi berkat? Tadi yang pertama kan saudara diberkati, kuasa diberikan, pemeliharaan diberikan, kemuliaan diberikan. Yang tadinya tidak punya pengharapan dikasih pengharapan. Dia menjadi perhatian Allah, kekasihnya Allah. Diingatkan lagi, saudara percaya kekasihnya Allah? Kalau saudara percaya, tidak mungkin saudara dibiarkan. Kekasih surga selalu memberikan jalan pertolongan. Amin. Terus karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menimbang roh, karunia untuk berbicara bahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh. 9 karunia. Dari mana asalnya? Korban Kristus. Kalau saudara bergumul, berpuasa, itu kan menyatu dengan proses salib. Jadi kalau pas puasa ya sabar. Dia di tengah-tengah saudara berpuasa, menjerit, Tuhan itu mendengarkan. Saudara menjerit, meminta pertolongan untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, untuk buyut-buyutmu. Kekasih surgawi itu selalu mendengar. Haleluya. Amin. Nah, karunia 9 karunia itu bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi untuk membangun kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. 1 Korintus pasal 13 sekarang ada 9 pekerjaan kasih yang ajaib. Dari ayat 1, 1 Korintus pasal 13 mulai yang pertama. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, jadi saudara, ini Rasul Paulus katakan kalau dalam hidup ini dilengkapi dengan berbagai karunia-karunia tadi, kalau tidak dilengkapi dengan kasih, itu kosong, tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi 9 karunia itu harus dilengkapi dengan kasih. Kalau tidak dilengkapi dengan kasih, nanti asal bicara, saudara langsung katakan, turunlah api dari langit, bakar desa itu. Rasul Petrus juga pernah bilang, Tuhan, apakah saya boleh minta api turun dari langit? Oh jangan. Samaria itu ada perempuan yang akan dipakai Tuhan. Perempuan Samaria. Sebelumnya Rasul Petrus kata, Tuhan minta api turun dari langit, membakar Samaria. Berarti murid-muridnya Yesus itu selalu dididik mengenai hikmat makrifat, menurunkan api dari langit, menurunkan hujan. Nah, kalau menurunkan hujan itu enak, jadi berkah untuk masyarakat. Nah, kasih itu sabar. Amin. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kalau dia mendapatkan karunia-karunia itu, jangan berbangga. Itu untuk melengkapi tubuh Kristus. Terus 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih itu tidak pemarah, tidak pendendam. Terus ia tidak ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ya, selalu berdasarkan kebenaran. Terus ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatunya dalam situasi yang sangat menekan, menghimpit itu, percaya Tuhan Yesus pasti tolong aku. Amin. Tuhan Yesus pasti sembuhkan aku sehat. Nah, kesaksian dari Ibu Tarlia itu ya dan amin, saya rasakan itu. Kalau jangan pas sakit saja itu, makrifat dilantunkan, doa makrifat dari A sampai Z yang dia punya, tahu-tahu sehat, bisa kerja ini dan itu, sehingga lingkungan yang ada, cucu-cucunya kaget. Jangan melakukan ini berat. Nah, dia angkat, dia melakukan pekerjaan seperti itu karena hikmat makrifat yang menolong. Para malaikat itu Tuhan utus untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk menyegarkan tubuh yang sakit. Itu bermakrifat, percaya dalam situasi kondisi apapun. Sebab itu orang bermakrifat itu lebih baik banyak diam. Artinya banyak berdoa dalam hati, makrifat. Kurios sakila mayuda binatumiado. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus, tolonglah hamba, kasihanilah hamba. Diingatkan lagi ya, dia itu telinganya selalu mendengar dan rasanya selalu merasakan. Turut merasakan yang kita rasakan. Amin. Dia turut merasakan dalam situasi kondisi apapun, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih dilengkapi dari korban Kristus. Terus ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya terus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kekristenan itu jangan hanya berpikir sifat kanak-kanak, tapi ayo berpikir mengenai tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu mengenai pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus.
Pembangunan kesatuan tubuh Kristus bisa terwujud dengan kuasa darah Yesus Kristus. Di atasnya itu dilengkapi dengan 9 karunia, 9 pekerjaan kasih. Nah, terus ayat 12. Karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, terus Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. jadi 9 karunia kudus harus dilengkapi dengan 9 pekerjaan kasih. Amin. Amin. Harus ada kasih. Saudara, pengorbanan Yesus Kristus itu juga membukakan jalan pertolongan, jalan untuk hidup kita. Ibrani pasal 10 ayat 19. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, saudara, Yesus Kristus memberikan karunia-karunia. Sekarang dengan kematiannya itu, Dia membuka jalan yang baru. Kalau saudara mendengar berita, melihat berita di televisi itu, saudara tidak usah ikut bingung, tidak usah menghakimi dunia, tidak usah turut menghakimi pemerintah Indonesia. Yang saudara yakini, Tuhan itu membuka jalan baru untuk kita. Apapun kondisi, situasi, kondisi bumi ini, situasinya mencekam, sampai firman katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku kekal, tidak berubah. Amin. Saudara percaya firman tidak berubah? Tidak usah gentar, tidak usah bingung. Kalau di tempat-tempat yang tadinya itu tidak ada orang buka toko baru, di situ ada toko baru. Saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan dunia, tetapi saudara mengandalkan kekuatan surgawi yang sudah dicurahkan untuk kita, Dia selalu memberikan jalan pertolongan. Amin. Saudara percaya pertolongan yang besar sedang dipersiapkan oleh Allah untuk kita, untuk saudara secara pribadi, juga untuk pembangunan organisme tubuh Kristus Indonesia. Saudaraku, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus Indonesia itu yang memperkasai Bapak surga, bukan manusia. Kekuatan, kuasa yang maha dasar. Sebelum saudara percaya pada Yesus Kristus, kekuatan itu sudah tersedia. Amin. Kekuatan surgawi sudah tersedia. Sekarang ayat ini saudara renungkan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup
bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dibuka jalan baru, dibuka jalan pertolongan. Itu jalan hidup. Kalau usaha saudara hidup, sekalipun kecil, kalau hidup, itu mendatangkan rezeki dari Tuhan. Sekalipun manusia melihat itu tidak seberapa, kalau campur tangan Tuhan turun, mendatangkan rezeki, mencukupi semua kebutuhan keluarga. Doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada rezeki yang secukupnya, atau makanan yang secukupnya. Selanjutnya, ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Ini yang diajarkan. Bukan berarti doa marifat itu ditaruh, rasul-rasul dilengkapi dengan makrifat. Matius pasal 16, Yesus bicara kepada Petrus, Petrus, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga ini untuk membangun tubuh Kristus pada akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sekarang, saudara percaya dibukakan jalan baru dan hidup? Terbuka. Kalau Dia yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jemaat Philadelphia, kita akan baca Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 ini, ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Saudara, di saat Daud itu dibukakan pintu rahmat Tuhan, siapa yang berusaha menutup anugerah itu? Siapa yang mau menancapkan tubuhnya Daud ke dinding dengan tombak? Selalu lepas dari ancaman itu. Justru Saul yang mau membunuh itu mati sendiri. Daud terbuka pintunya. Demikian juga untuk Philadelphia diingatkan, kunci Daud akan kuberikan kepadamu. Daud yang mendapatkan anugerah yang tidak diperhitungkan oleh anak saudara, saudara sanak familinya, saudara kandungnya juga menghina. Kamu itu siapa Daud? Hanya memelihara kambing domba beberapa ekor itu. Kamu ngapain di sini? Silakan pulang. Tetapi Daud yang ada roh Allah dalam hatinya. Siapakah dia? Orang Filistin itu. Daud berani maju menghadapi Goliat yang gagah perkasa itu. Menghadapi dengan apa? Dalam nama Tuhan Allahnya Israel. Hari ini juga kepalamu akan kupancung. Apa yang diperkatakan Daud menjadi kenyataan. Situasi kondisi dunia ini jangan dianggap remeh, tetapi anggaplah itu berkat besar, saudara, kalau dihadapi dengan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hadapi hari ini. Allah menyertai aku seperti Allah menyertai Daud. Amin. Daud itu telah mendapatkan anugerah, berkali-kali mau dibunuh sama Saul, lemparkan tombak. Ini sudah ahli untuk tombak itu dilemparkan dan kena, tapi Daud selalu lepas.
Karena apa? Kuasa Allah. Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Sampai tutup umur, Daud mendapatkan anugerah itu. Anugerah ini juga akan turun dalam kehidupan saudara. Anugerah ini juga turun untuk bangsa Indonesia. Amin. Ini firman saya sampaikan untuk saudara semuanya. Indonesia dalam rencana Tuhan. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Situasi kondisi apapun, terapkan nama Yesus Kristus. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Goliat bisa menang karena maksud saya, Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Daud menghadapi di dalam nama Tuhan. Sekarang lebih jelas lagi, dalam segala sesuatu, yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus. Suatu saat semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita renungkan firman Tuhan ini, saudara, dibukakan pintu-pintu berkat pertolongan, kekuatan yang maha dahsyat menyertai kita semuanya. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru dalam-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Maha suci Bapa Surgawi, Engkau maha sempurna. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Kau hadir, Kau mencurahkan perhatian-Mu untuk hidup umat manusia yang percaya. Kuasa pengampunan didapatkan, kuasa kebangkitan untuk membenarkan kehidupan kami. Sudah kami terima, kami percaya. Rasakan Maha suci Bapa Surga, anugerahkan kami iman, anugerahkan kami pengharapan, anugerahkan kami
kasih yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa biru Yesus Kristus, yang sakit sembuh, sehat tubuh jiwanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu terbuka, pintu pertolongan, pintu rezeki, pintu pembelaan dalam nama Tuhan Yesus terbuka, 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 terbuka dari timur, barat, utara, selatan. Tingkap-tingkap langit terbuka. Anugerah Allah tercurah dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Maha baik, maha sempurna Engkau. Terima kasih buat berkat-Mu saat ini yang telah Kucurahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan kudus ini, disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menjadi kekasih-Nya Tuhan. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami dibela oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Iman yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Kita angkat tubuh Tuhan, yakini Tuhan menolong kita. Pintu yang Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Sampai Tuhan datang, tetaplah dalam kekasih-Nya Bapa surga. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat salam yang ditetes darahnya. Sesudah itu ia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah diberkati, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan setara, yang di perguruan tinggi diberkati. Mereka anak-anak membangun usaha pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati berlimpah-limpah, dibuat mereka selalu berhasil. Terima kasih Bapa. Dalam puji, hormat, syukur, firman telah kami terima. Sekarang berkat-Mu tercurah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa negara Indonesia diberkati sampai penggenapan firman terjadi untuk Indonesia. Diberkati berlimpah-limpah. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Seluruh pemerintahan Indonesia dari pusat sampai di daerah-daerah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan,
Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah atas kehidupan kita semuanya. Sekarang sampai Tuhan datang yang ketiga, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.